Sore hari di tempat bazar penjualan takjil. Duh, Bu, ini Bu, beli takjilnya kebanyakan. Nanti kalau gak habis gimana coba? Tenang aja Pak, nanti pas buka pasti langsung Ibu abisin kok. Soalnya Ibu lapar dan kepengen banget makan takjil-takjil ini. Dan menurut Ibu, ini takjil yang Ibu beli nggak begitu banyak kok. Malah masih kurang. Ibu kepengen beli lagi Pak. Gak boleh. Ibu tuh cuma lapar mata loh. Aslinya mana mungkin bisa ngabisin takjil segini banyaknya. Udahlah, mending sekarang kita pulang aja. Ih, nggak mau ya Pak. Ibu masih mau beli takjil yang lain. Noh, lihat noh, masih banyak kan takjil-takjil yang menarik dan juga kelihatan enak banget. Bu, ini takjil yang udah Ibu beli itu banyak banget loh. Udahlah, gak usah dibeli-beli lagi. Yuk langsung pulang aja. Kalau Ibu gak mau pulang sekarang, besok-besok Bapak itu gak bakal ngajak Ibu ke bazar takjil lagi nih. Is, Bapak kok jahat banget sih? Ya udah deh, tapi besok kita kesini lagi ya. Ya, besok kita kesini lagi, tapi sekarang kita pulang ya. Iya ya, yuk pulang kalau gitu. Nah, gitu dong. Bentar. Tadi kunci motor Bapak kasih ke Ibu kan ya? Mana ada Pak, kunci motornya kan Bapak pegang sendiri tadi. Tapi Bu, kunci motor nggak ada di kantong Bapak. Jangan-jangan jatuh lagi. Bapak nih gimana sih? Aduh, padahal sebentar lagi mau buka puasa loh Pak. Masa iya kita mau nyari kunci motor dulu? Iya sih, tapi gimana Bu? Kalau kita itu nggak nyari kunci motornya, ya nanti kita itu nggak bisa pulang naik motor. Kalau nggak ketemu-ketemu gimana coba? Is, bikin sebel deh. Cobalah Bapak cek lagi tuh di kantong. Siapa tahu nyelip di kantong satunya. Udah Bu, udah Bapak cek. Nih Bapak cek lagi. Loh, ini dia ada. Ya ampun, ternyata beneran nyelip Bu di kantong satunya. Nah kan bener. Ya ampun Pak kebiasaan banget deh. Pasti kalau naruh sesuatu itu nggak bener. Ya maaf Bu. Ya udah yuk, kalau gitu kita langsung pulang aja naik motor. Saya di depan rumah. Pak tungguin, bantu bawa takjilnya dong. Bapak, astagfirullah, malah langsung masuk rumah aja. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Duh Bu Yati, ngapain kesini? Ini loh udah mau buka puasa. Emangnya Bu Yati nggak nyiapin apa takjil dan makanan untuk buka keluarga Ibu? Udah kok Bu, cuma ya saya tuh lagi nggak ada uang untuk beli bahan-bahan takjil. Jadi ya nggak bikin takjil gitu. Dan sebenarnya tadi itu saya nggak mau mampir ke rumah Ibu. Cuma pas saya lihat Ibu kayaknya beli takjil banyak gitu. Makanya saya jadi kepo Bu. Lah urusannya sama Ibu Yati apa ya? Kalau saya itu beli takjilnya banyak. Ya saya mau minta lah Bu. Bu Yati, jadi orang itu ya jangan kebiasaan suka minta-minta. Saya tuh risih tahu nggak sih dimintain mulu. Bu yang ngertiin keadaan keluarga saya gitu loh. Kan tahu sendiri keluarga saya itu lagi susah. Jadi ya nggak ada salahnya dong Bu kalau saya tuh minta-minta sama orang yang lebih punya kayak Bu Indah. Tapi Bu, setidaknya usahalah jangan minta-minta terus. Udah kok tenang aja. Saya sama suami saya udah berusaha banget tuh Bu yang namanya nyari uang. Tapi ya gimana lagi, emang rezekinya segitu-gitu aja. Udah, mending ya Bu Indah itu kasih saya takjil. Mumpung bulan puasa loh Bu, bisa dapat pahala. Ya udah nih. Idih, sedikit amat Bu. Tambahlah, kalau ngasih itu jangan nanggung-nanggung. Biar pahalanya juga nggak nanggung Bu. Ini orang ya benar-benar nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Muak banget aku. Tapi ya udahlah aku tambahin aja biar dia cepat pergi. Ya udah nih saya tambahin. Nah ini baru banyak. Makasih ya Bu. Sering-sering loh suka ngasih gini. Iya Bu sama-sama. Udah sekarang ya mending Ibu pulang. Saya mau masuk rumah dulu. Idih kok ngusir gitu sih. Ya udah deh kalau gitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya tuh orang pergi juga. Aduh, risih banget sih dimintain mulu sama tuh orang. Alhamdulillah ya Bu, kita itu bisa berbuka dengan makanan dan takjil yang enak. Iya Pak, alhamdulillah. Tapi kok takjilnya nggak sebanyak yang udah Ibu beli tadi sih? Ibu udah habisin sebagian kah? Enggak Pak, ini loh sebagiannya lagi itu diminta sama Bu Yati tadi sore. Ya ampun tuh orang ya, gak bisa lihat orang bawa takjil banyak, pasti dimintain. Betul tuh Pak, padahal ya udah Ibu bilangin, jadi orang itu jangan suka minta-minta. Dia malah curhat nasib dia.
Bilangnya sih dia sama suaminya udah berusaha gitu untuk nyari uang dan nggak minta-minta. Tapi katanya jatah rezeki mereka memang segitu. Halah, alasan aja dia tuh, Bu. Aslinya loh, dia itu nggak ikut berusaha. Yang usaha cuma suaminya doang. Bapak kadang sampai kasihan tahu lihat suaminya itu banting tulang sendiri. Ya walaupun itu emang tugas suami, tapi ya kan kalau keadaan lagi susah, gak ada salahnya istri juga bantu, Bu. Ibu setuju, Pak. Duh, nggak nyangka deh. Ternyata Bu Yati itu lebih keterlaluan dari pikiran ibu. Udahlah, dia juga suka minta-minta. Nggak cuma takjil dan makanan, Pak. Kadang ya dia dengan pedenya minta barang juga. Ngeri banget, Bu. Bapak kira tuh orang cuma suka minta-minta makanan dan juga takjil. Ternyata minta barang juga loh. Iya, Pak. Makanya itu, Pak. Kita harus berhati-hati biar nggak dimintain barang sama tuh orang. Tahu sendiri kan kalau Bu Yati itu udah minta-minta, suka maksa. Iya ya, Bu. Keesokan paginya, Assalamualaikum Pak Danu. Ada sayuran apa aja ini? Waalaikumsalam, Bu Rita. Silakan Bu dipilih-pilih. Hari ini saya tuh bawa banyak varian. Ada kangkung, bayam, selada, brokoli dan juga yang lainnya juga, Bu. Wih, tumben banget Pak. Banyak varian sayurannya. Biasanya ndak segitu banyaknya. Iya, Bu. Soalnya kalau lagi puasa itu banyak ibu-ibu yang minta sayuran yang variannya beda. Ya, makanya sekalian saya itu stok yang banyak gitu. Iya juga sih Pak, bener banget. Kalau gitu saya mau beli brokoli sama seladanya deh Pak. Bentar. Ini Pak Danu juga jualan bakso mentah ya? Iya, Bu Rita. Mau sekalian beli gak, Bu? Dijamin ini bakso mentah yang saya jual itu juga enak dan daging banget. Wah, boleh deh Pak, saya beli juga. Tiba-tiba Bu Yati datang menghampiri Bu Rita dan juga Pak Danu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Yati, kebetulan banget Ibu datang. Ada yang mau saya kasih tahu sama Ibu Yati. Kalau mulai sekarang di tempat jualan sayur saya tuh nggak boleh diutangin lagi. Wah, kebetulan juga. Saya juga emang nggak mau ngutang lagi kok sama Pak Danu. Tapi saya mau minta aja, boleh kan? Astagfirullahaladzim. Ibu yang bener aja, Bu. Hutang Ibu aja yang kemarin tuh aja belum dibayar-bayar. Kok malah bisa-bisanya tanpa merasa malu sedikit pun Ibu itu mau minta-minta. Betul tuh Bu, apa yang dibilang sama Pak Danu. Duh ya ampun, kalian berdua ini apa-apaan sih? Kalian itu gak kasihan apa sama saya? Kan kalian tahu sendiri kalau keadaan keluarga saya itu lagi kesusahan. Jadi seharusnya kalian tuh ada bantu lah, bukannya malah ngomong kayak begitu. Apalagi ini tuh bulan puasa. Kalian kan bisa tuh dapat pahala berlipat ganda kalau ngebantu saya. Dan wih, hari ini banyak banget varian sayuran yang dijual sama Pak Danu. Kalau gitu saya mau minta sayur sop, sayur kangkung sama brokolinya ya Pak. Ada bakso mentah juga. Saya juga mau deh Pak, ini bakso mentahnya. Dibungkus ya Pak. Nggak mau. Enak banget ya hidup Ibu Yati ini, tinggal minta-minta, mana banyak banget lagi. Oh, jadi Pak Danu nggak mau ngasih nih. Ya udah, saya ambil paksa. Nah, udah nih, makasih ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Bu Yati, tunggu. Astagfirullah, tuh orang nekat banget sih. Asal ngambil terus pergi. Pak, mau saya bantuin ndak ngejar tuh orang? Nggak usah deh, Bu. Kalau kita itu kejar, pasti nanti terjadi cekcok dan buat saya emosi. Saya nggak mau, Bu, hal itu terjadi. Apalagi sekarang kan lagi puasa. Iya sih, tapi Pak, yang sudah dilakukan Bu Yati itu sangat keterlaluan. Itu udah kayak maling loh. Ya mau gimana lagi, Bu? Tuh orang emang nggak punya malu sama sekali. Saat di jalan, Hahaha, enak banget deh. Aku berhasil ngambil sayuran dan juga bakso jualannya Pak Danu. Apalagi mereka nggak ngejar. Padahal aku kira mereka bakal ngejar gitu dan terjadi cekcok. Tapi ternyata nggak dikejar sama sekali. Duh ya ampun Pak Gilang, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Asal nabrak aja sih. untung aja ini barang bawaan saya itu gak pada jatuh. Idih, yang salah itu Pak Gilang, tau nggak? Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Gilang bawa barang apa nih? Ini tuh toples kue, Bu. Saya tuh beliin buat istri saya. Udah ya, minggir, saya mau lewat. Tunggu dong Pak Gilang. Saya mau minta dong itu toples kuenya. Gak boleh lah, pede banget minta-minta. Kerja sana, Bu, kalau mau toples kue. Biar bisa beli, jangan minta-minta terus kerjaannya. Tiba-tiba istri Pak Gilang, Bu Indah, datang dan langsung menampar Pak Gilang. Oh, ini kerjaan Bapak ngobrol sama Bu Yati. Astagfirullahaladzim, ibu apa-apaan sih? Kok tiba-tiba datang terus nampar?
Dan bapak itu bukannya ngobrol sama Bu Yati, tapi cuma nggak sengaja nabrak, terus saling ngomong aja Bu. Halah, bapak tuh nggak usah alasan ya. Bilang aja kalau bapak itu mau selingkuh sama Bu Yati. Duh ya ampun Bu Indah, jangan asal ngomong gitu deh. Lagian ya, saya tuh nggak akan mau yang namanya berselingkuh sama suami Bu Indah. Bu Yati, diem ya. Saya nggak lagi ngomong sama ibu. Saya tuh lagi ngomong sama suami saya. Bu Yati mau apa? Saya tampar juga kayak suami saya. Ih, ya nggak mau lah Bu. Duh, ngeri banget sih. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Indah, Pak Gilang. Soalnya saya nggak mau ikut dalam pertengkaran kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, akhirnya tuh orang pergi juga. Untung aja ibu bisa dengan gercep datang. Kalau enggak tuh orang pasti udah minta tuh toples kue yang bapak bawa. Bentar. Ini ibu jadinya cuma pura-pura doang, marah-marah sama bapak. Ya iyalah Pak, ibu itu sengaja pura-pura marah terus ngajak bapak bertengkar. Supaya Bu Yati itu nggak jadi minta toples kue yang bapak bawa. Wah, ide ibu itu bagus juga tuh. Orang langsung pergi loh setelah tahu kalau kita itu bertengkar. Iya dong, kalau pakai cara biasa kan nggak bakal bisa Pak ngebuat Bu Yati nggak jadi minta-minta lagi. Dan ibu minta maaf ya Pak, tadi langsung tiba-tiba nampar. Soalnya Pak, kalau nggak gitu nggak bakal kelihatan bertengkar banget. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagian ibu nampaknya juga nggak begitu keras, jadi ya nggak sakit-sakit amat. Syukurlah kalau gitu. Pak, gimana kalau besok-besok setiap Bu Yati mau minta-minta lagi sama kita pura-pura bertengkar aja Pak, biar dia nggak jadi minta lagi. Wah, boleh Bu. Di rumah Bu Yati, Alhamdulillah sampai rumah juga. Jujur aku kaget banget loh. Tadi ketika Bu Indah tiba-tiba datang nampar suaminya terus mereka bertengkar. Untung aja aku nggak ikut terseret dalam pertengkaran rumah tangga mereka. Soalnya Bu Indah ngeri banget, udah kayak monster gitu. Tapi aku juga kecewa nggak jadi minta toples kue yang dibawa sama Pak Gilang tadi. Padahal ya kelihatannya bagus dan mahal banget itu toples kuenya. Aduh. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun, Bapak ini tiap hari pulangnya telat mulu dah. Giliran gajian dapatnya dikit. Seharusnya banyak lah Pak kalau tiap hari pulang kerjanya tuh telat. Ya ampun Bu, Bapak ini baru pulang kerja. Capek banget, jangan malah diajak bertengkar dong. Apalagi nanti Bapak juga harus berangkat kerja lagi. Ya makanya Bapak itu kerjaannya satu aja, jangan dua-dua segala. Jadinya kan harus bolak-balik berangkat kerja. Mana kerjanya setengah hari lagi. Ya gimana Bu, Bapak dapat pekerjaan yang begitu? Disyukurin aja lah. Karena Bapak itu masih punya pekerjaan dan bisa menghasilkan uang walaupun nggak banyak. Dih, ngapain bersyukur? Nggak sudi tau nggak? Kalau Bapak mau Ibu bersyukur, seharusnya Bapak itu bisa benar-benar nyari ya satu kerjaan dengan gaji yang besar. Bu, selama ini Bapak juga udah berusaha untuk nyari satu kerjaan dengan gaji yang besar. Tapi ya belum dapet. Jadi Ibu yang sabar, jangan nuntut terus. Udah ya, Bapak mau istirahat buat ngumpulin tenaga. Biar nggak lemes nanti pas berangkat kerja lagi. Aku belum selesai ngomong juga udah pergi aja. Nggak enak banget sih punya suami kerjaannya 2 tapi gajinya kecil. Jadinya kan aku harus minta-minta ke orang kalau pengen sesuatu yang nggak bisa kebeli. beberapa hari kemudian, Assalamualaikum Bu Indah, Pak Gilang. Saya mau minta takjilnya dong. Tadi saya lihat Pak Gilang sama Bu Indah beli banyak takjil loh kayak biasanya. Duh ya ampun, ini Bu Indah sama Pak Gilang kok nggak keluar-keluar rumah sih? Jangan-jangan mereka tahu lagi kalau aku mau minta dan sengaja nggak keluar. saat di dalam rumah, Nah kan Pak, bener apa kata Ibu? Bu Yati itu pasti kesini mau minta takjil gara-gara ngelihat kita bawa takjil tadi. Padahal kan kita mau ngadain buka bersama Pak sama keluarga. Kalau dimintain lagi sama Bu Yati pasti kurang takjilnya. iya Bu, bener banget. Kalau gak kita biarin aja Bu, dia itu minta-minta di luar. Terus kita nggak usah keluar deh. Jangan Pak, kalau kayak gitu nanti dia nekat masuk. Mending kita pura-pura bertengkar lagi aja kayak pas itu. Iya ya Bu, waktu itu juga kita itu ada rencana kayak begitu. Kalau gitu gaslah kita pura-pura bertengkar. Gas Pak, biar makin meyakinkan. Ibu mau mecahin gelas ya Pak. Kebetulan ini ada gelas yang udah rusak. Jadi nggak apa-apa lah kalau dipecahin. Supaya biar makin meyakinkan kalau kita emang lagi bener-bener bertengkar. Wah, boleh banget tuh. Bapak kok gitu sih jadi suami? Kurang ajar banget. Berani-beraninya ya selingkuh. Apalagi di bulan puasa kayak begini. Lah, suka-suka Bapak lah.
Lagian ibu sih buat bapak bosen, makanya bapak itu selingkuh. Saat di depan rumah. Waduh, ya ampun. Ngeri banget sih itu. Bu Indah sama Pak Gilang bertengkar lagi. Tapi kayaknya kali ini lebih parah nggak sih? Soalnya sampai ada suara gelas dipecahin. Apalagi sedengar aku mereka ada bahas tentang perselingkuhan gitu. Ngeri deh. Aku nggak jadi minta aja kali ya. Nanti yang ada kalau aku terus-terusan minta di sini, aku bakal terseret lagi dalam pertengkaran mereka. Udahlah, mending pulang aja. Minta sama yang lain aja kali ya, daripada minta sama Pak Gilang sama Bu Indah yang lagi bertengkar hebat. Bisa terseret dan kena masalah. Sejak saat itu, setiap Bu Yati ingin minta-minta lagi, Bu Indah dan Pak Gilang pun selalu berpura-pura bertengkar karena hal itu selalu berhasil membuat Bu Yati tidak jadi minta. Wah, mantep banget ya Bu. Sekarang kita itu benar-benar bisa menghindarin Bu Yati yang suka minta-minta itu dengan cara yang selalu pura-pura bertengkar setiap tuh orang itu mau minta-minta. Iya dong Pak. Tapi ya Pak, Ibu tuh kasihan tahu sejujurnya sama orang-orang lain yang dimintain sama Bu Yati itu. Gimana kalau kita kasih tahu juga Pak sama orang-orang cara kita dengan pura-pura bertengkar supaya nggak dimintain lagi sama Bu Yati. Biar orang-orang sini juga nggak terus-terusan dimintain Pak sama Bu Yati yang celamitan itu. Boleh aja sih Bu, tapi kalau semua orang melakukan hal yang seperti ini, Bu Yati itu bakal curiga gak sih? Dan takutnya dia itu bakal tahu kalau kita itu selama ini cuma pura-pura bertengkar supaya menghindari dia itu minta-minta. Iya juga sih Pak. Terus gimana caranya ya Pak untuk ngebuat Bu Yati itu kapok dan gak minta-minta lagi sama orang-orang? Nah, kalau itu susah Bu, harus dari Bu Yatinya sendiri yang mau berubah, gak minta-minta lagi. Kalau enggak ya dia itu harus kena azab dulu biar kapok. Betul tuh Pak, tapi ya Ibu tuh sebenarnya agak kasihan tahu ngeliat Bu Yati yang minta-minta terus kayak begitu. Ya walaupun lama-kelamaan jadi sebel sih. Sama Bu, Bapak juga sebenarnya kasihan. Tapi ya mau bagaimana lagi, udah pernah mencoba untuk nolong. Tapi ekonomi keluarga Bu Yati itu ya kenyataannya Bu Yati itu bukan tipe orang yang bersyukur dan berterima kasih kalau ditolongin. Bener Pak, Ibu setuju banget sama yang Bapak bilang. Sementara itu, Wah ya ampun, pas banget Pak Danu. Saya niatnya mau nyamperin Pak Danu karena mau minta sayuran lagi kayak biasanya. Astagfirullahaladzim Bu Yati, mohonlah Bu, jangan minta-minta terus. Gara-gara ibu tuh suka minta jualan saya itu jadi sering rugi loh Bu. Rugi gimana sih Pak? Perasaan jualan Pak Danu tetap lancar-lancar aja kayak biasanya. Ngomong-ngomong, Pak Danu tahu nggak kalau Bu Indah sama suaminya itu sering banget bertengkar loh Pak. Emang iya Bu Yati nih, perasaan saya lihat hubungan Bu Indah sama Pak Gilang itu adem ayem aja tuh, kayak suami istri pada umumnya. Itu mah kelihatan dari luarnya doang Pak. Padahal aslinya mereka itu sering banget bertengkar. Hal itu ngebuat saya sebel tahu Pak. Karena ya Pak, dengan mereka bertengkar, itu ketika saya minta-minta sama mereka. Jadi ya saya nggak jadi gitu karena takut ikut terseret. Ya makanya Bu Yati itu jadi orang berhenti lah minta-minta mulu. Idih, suka-suka saya lah. Udahlah, nggak usah bahas lagi. Ujung-ujungnya malah ngomongin saya lagi. Udah ya, kalau gitu saya mau minta sayur kol, sayur asem, bakso mentah sama ikan asin deh. Makasih ya Pak Danu. Kalau begitu saya permisi dulu. Bu, ya ampun gimana sih caranya supaya ngebuat itu orang nggak minta-minta lagi. Kalau kayak gini mah lama-lama aku tuh bisa bangkrut. Duh, enaknya nanti buat takjil apa ya? Soalnya dari kemarin-kemarin aku selalu nggak bisa tuh minta takjil sama Pak Gilang dan juga Bu Indah. Padahal mereka itulah yang suka beli takjil yang enak dan juga banyak. Tapi bentar-bentar, aku baru sadar itu Bu Rita ternyata jualan takjil toh itu di depan rumahnya. Wih, enak nih. Jadinya kan aku bisa minta sama dia aja daripada harus buat ataupun beli kan. Astagfirullah. Ini kok tanganku tiba-tiba kaku nggak bisa digerakin sih? Mana sakit lagi? Duh, tanganku, tolong. Bu Rita, tolongin dong. Duh, astagfirullah, Bu Yati kenapa toh? Ini loh Bu, tangan saya sakit dan gak bisa digerakin. Dan saya juga gak tahu kenapa. Waduh, jangan-jangan Bu Yati kena azab lagi. Karena dari dulu suka minta-minta. Bu Rita, jangan asal ngomong ya, saya tuh gak kena azab. Udahlah Bu, mending sekarang bantu bawa saya ke rumah sakit. Aduh, sakit banget. Iya deh ya. Bu Rita pun kemudian membawa Bu Yati ke rumah sakit. Namun ternyata tangan Bu Yati harus diamputasi karena ternyata kedua tangannya Bu Yati terserang virus yang sangat mematikan.